Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlan, saya mahasiswa apoteker YSTN. Saya akan mempresentasikan edukasi COVID-19 sebagai tugas dari mata kuliah Compounding and Dispensing dengan dosen Ibu Nurul Ahatik. Cara pencegahan penularan virus corona yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci sehingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku-kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Jika Anda adalah pekerja atau yang berada di luar rumah, di dalam transportasi umum, akan sulit menemukan air dan sabun. Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Yang kedua, menggunakan masker. Ada dua tipe masker yang dapat menggunakan pencegahan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging dan tanpa lemak. Hingga perlu, ada juga penambahan konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Yang keempat, kita tidak berpergian ke tempat yang tervirus corona. Agar tidak tertular virus ini, Anda disarankan untuk tidak berpergian ke tempat-tempat yang sudah memiliki kasus infeksi virus corona atau berpotensi menjadi lokasi penyebaran virus corona. Bisa di luar maupun di dalam negeri. Anda juga disarankan melakukan physical distancing dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan hindari berpergian ke tempat yang ramai. Yang kelima, menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularan virus corona. Coronavirus jenis baru diduga berasal dari kelelawar dengan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindari kontak dengan hewan tersebut. Tanda atau gejala yang harus kita waspadai. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala ini bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, sesak bernapas, dan batuk. Yang harus dilakukan tanda atau gejala yang harus kita waspadai. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala ini bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, sesak bernapas, dan batuk. Yang harus dilakukan jika ada gejala. Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksa ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berikut. Uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Obat untuk mengatasi gejala.
Yang pertama, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dengan sesuai kondisi penderita. Yang kedua, memberikan obat batuk pilek sesuai gejala dan kondisi penderita. Yang ketiga, memberikan obat sesak sesuai gejala dan kondisi penderita jika ada keluhan. Penggunaan kloroquine dan Avigan. Avigan merupakan obat favipiravir yang dikembangkan oleh Fujifilm Toyoma Chemical. Fujifilm Toyoma Chemical mengembangkan obat ini pada 2014. Obat itu awalnya digunakan untuk mengobati flu. Otoritas medis di Cina mengatakan mereka menguji obat antivirus Favipiravir itu pada 340 pasien dan menemukan obat itu mampu mengurangi waktu pemulihan dan meningkatkan kondisi paru-paru pasien yang terinfeksi COVID-19. Sedangkan kloroquine sebenarnya merupakan obat malaria yang sudah digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Menurut penelitian di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDCS Amerika Serikat pada 2005, obat ini efektif melawan sel primata yang terinfeksi SARS atau coronavirus generasi pertama yang mempengaruhi manusia. Di samping sebelum terbukti obat yang tepat untuk COVID-19, kloroquine dan Avigan juga berbahaya digunakan secara sembarangan tanpa adanya arahan dari dokter. Baiklah, sekian video edukasi COVID-19 dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.